Aku itu cuma tahu omset aja setiap bulan. Oke. Tapi aku nggak lihat stok berapa, nggak lihat cash flow-nya, neracanya berapa. Aku cuma tahu omset berapa, bisa gajian, oh senang, bisa ambil untung, oh senang gitu kan. Iya. Tapi nggak sadar sampai aku ngerasa di satu titik barang mati banyak, tagihan numpuk ke supplier, tiba-tiba jeder utang 1,5 M nggak kebayar. Wow. Dan duit yang di tabungan perusahaan udah habis gajian semua gitu. Iya. Berarti kan ada mismanagement nih di keuangan. Wah pada saat itu bener-bener stres banget karena tiap hari itu ditagihin utang. Tiap hari itu bener-bener buka WhatsApp itu gemeter gitu loh. Aduh ini tagih lagi gitu. Terus aku sempat insomnia, tiap hari tidur jam 5 pagi. Karena mikirin hal ini. Karena overthinking. Overthinking. Takut gagal, takut ini kalau bangkrut gimana. Iya. Overweight, waktu itu berat aku 25 kilo lebih berat dari sekarang sebenarnya. Sih gede banget waktu itu. Karena udah berhasil turun banyak banget. Jadi sempat melewati titik-titik itu gitu. Aku ngerasa ke kantor juga udah gak ada spiritnya lagi gitu. Kehilangan day one mentality-nya. Karena dulu kan pas pertama-tama jalanin bisnis datang paling pagi di kantor gitu. Tapi sampai ke kantor jam 3 sore, jam 4 udah gak semangat gitu. Sempat berada di titik-titik itu gitu. Mungkin itu fasenya berjalan selama cukup lama, 6 bulan sampai setahun lah aku berada di titik yang sangat stuck itu gitu. Iya, berarti tahun 2018 ya, 18-an, 19 gitu ya. Udah gitu waktu itu pacar aku yang sekarang jadi istri udah ngomongin soal pernikahan juga. Tapi gak punya duit sama sekali. Adanya ngutang bahkan kan. Iya, jadi bukan yang gak punya duit lagi, minus 1,5 M gitu kan. Jadi aku selalu inget momen itu sebagai salah satu titik terendah sih waktu itu, sempat mengalami itu. Oke, lalu apa yang kamu lakukan untuk membalikan segalanya? Jadi aku belajar meditasi. Dari mulai meditasi rutin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, masih dalam kondisi yang dalam tanda kutip sucks banget lah pada saat itu. 5 menit sehari ya? 3 menit, Oh, dari 3 3 menit, menit, cuma 3 menit dari sehari. 3 menit sehari. Tapi at least aku ngerasa mulai lebih baik loh, mulai lebih tenang gitu loh. Jadi dari ada satu habit yang dimulai, aku ngerasa oke deh kita mulai coba habit kedua. Udah selesai meditasi aku coba atur pola makan. Jadi waktu itu kan aku udah overweight banget, aku coba atur pola makan. Dari atur pola makan aku coba bangun pagi, olahraga. Jadi satu habit memulai ke habit-habit yang baru gitu. Sampai masing-masing aku install habitnya satu persatu, mungkin selama 1 bulan, 2 bulan, akhirnya punya semangat lagi datang ke kantor gitu. Jadi ngerasa gue udah badan lebih enak, stres udah mulai lebih rilis gitu. Waktu itu mungkin aku belum tentu seminggu sekali gitu datang ke kantor. Di rumah nggak ngapa-ngapain, bengong aja gitu karena stres kan. Tapi akhirnya mulai punya keberanian gitu untuk datang ke kantor, untuk ketemu karyawan, untuk beresin masalah satu-satu, buka WhatsApp, teleponin supplier satu-satu. Apinya mulai nyala lagi karena ngelihat ada satu hal yang mulai ada progres ya dari situ ya. Akhirnya sebenarnya gak ada hal yang aku lakukan untuk melunasi hutang itu. Maksudnya gak ada hal spesial. Aku cuma doing business as usual aja. Cuma aku hadapin satu-satu. Jadi pada saat itu aku ngerasa ibarat mobil, jalanan tetap ada. Cuma wipernya itu mati waktu itu. Dan aku mulai ngaktifin wipernya lagi. Mulai dari bangun pagi lagi, atur pola makan, meditasi tiap hari. Aku mulai buka lagi buku-buku impian aku gitu. Aku ngerasa apinya udah mulai muncul lagi gitu. Akhirnya mulai berani datang ke kantor, ketemu karyawan lagi, ketemu supplier. Gak nyampe setahun akhirnya utangnya semua gak lunas langsung tapi kita kembali ke rasio yang normal lah gitu. Di bisnis kan pasti masih ada utang produktifnya ya, tapi kita kembali ke rasio yang normal. Dari pelajaran itu aku jadi ngerasa bisnis itu benar-benar refleksi dari diri kita. Kita sebagai ownernya, sebagai entrepreneurnya. Dan kenapa aku bersyukur banget aku belajar meditasi pada saat itu? Karena waktu aku lagi stres-stresnya, pas lagi aku lagi overthinking, semua kekhawatiran yang aku khawatirkan itu gak ada yang terjadi kok. Waktu itu aku mikir gini, kalau gue gagal, mungkin gue gak ada teman kali ya. Ternyata enggak, teman gak ngelihat Yasa dari bisnisnya apa. Teman melihat Yasa sebagai, Yasa jadilah seperti Yasa gitu. Aku mikir, aduh nanti supplier gak ada yang kasih percaya lagi nih. Ternyata pas dihadapin supplier gak ada yang sampai ninggalin kita kok. Supplier bilang, Yas ayo mulai lagi, gak apa-apa, kita coba lagi, gue support gitu. Dan aku merasa ternyata salah satu masalah kita gak maju itu karena kita overthinking sama masa depan. Dan kita kadang tuh terlalu obses sama kegagalan masa lalu. Jadi selama aku lagi di periode stres,
aku ngerasa aku nggak hidup di masa itu pada saat itu. Aku nggak live at the present moment. Aku cuma mikirin kejayaan masa lalu dan mikirin kalau nanti gue nggak jaya lagi gimana. Padahal semuanya itu cuma fata morgana. Harusnya kita hidup di saat ini, apa yang ada di depan gitu. Dari situlah titik aku mulai bangkit ya. Jadi kalau ada buku Miss Mary namanya Atomic Habit. Itu bagus banget. Itu persis seperti apa yang aku rasakan. Hidup kita itu dimulai dari mengubah satu habit kecil. Pada saat ada satu habit kecil berubah, yang berubah itu kadang bukan cuma activity kita, tapi sampai identity kita berubah. Gitu. Nah, aku merasakan ada perubahan identity pada saat aku mengubah habit meditasi. Bukan menjadi yasa yang meluangkan waktu sekian menit setiap hari, tapi menjadi yasa yang lebih tenang. Menjadi yasa yang gak overthinking. Menjadi yasa yang lebih berdamai dengan kegagalan dan berdamai dengan dirinya sendiri. That's very insightful dan saya setuju banget sih. Maksudnya saya selalu percaya bahwa kita adalah akumulasi dari apa yang kita lakukan setiap hari. Dan sometimes kegagalan seseorang itu terjadi karena dia nggak sadar apa yang dilakukan setiap hari gitu. Tapi itu semua terakumulasi. Dan setuju seperti yang Yasa bilang bahwa kalau bisnisnya berantakan, ya kemungkinan besar orangnya juga berantakan, foundernya yang juga berantakan. Makanya harus diberesin. Mulai dari diri sendiri. Gitu. Apa yang kamu lakukan 3 menit meditasi? Itu ngapain aja 3 menit itu? Orang kira meditasi itu kita lagi mengosongkan pikiran, bener gak? Kan orang suka bilangnya gitu ya. Atau kita lagi berusaha untuk pindah alam atau gimana gitu. Jadi meditasi yang aku lakukan sama sekali nggak ada mistik-mistiknya. It's a scientific method. Jadi aku cuma memperhatikan nafas, Miss Mary. Jadi aku aku belajar sama seorang guru meditasi namanya Mingyur Rinpoche. Dia bilang dalam kepala kita itu ada yang namanya monkey mind. Atau monyet liar yang ada di kepala kita. Si monyet liar ini tuh suka loncat ke kiri kanan gitu. Si monyet mikirin masa depan, mikirin masa lalu. Itu yang membuat kita tuh panik, membuat kita stres. Meditasi itu hanya dengan memperhatikan nafas, kita tuh ngajak ke monyet yang ada di kepala kita untuk bilang, daripada lu loncat-loncat, kita liatin nafas aja yuk gitu. Kita perhatiin nafas yuk. Dan itu susah banget loh. Orang pikir perhatiin nafas tuh gampang. Tapi baru 3 tarikan aja kita udah mikir, ntar gue makan apa ya. Atau enggak ini tagihan belum dibayar, ini WhatsApp ini belum dibales. Bener, jadi kenapa kita memperhatikan nafas? Karena nafas itu adalah hal yang sangat dekat dengan tubuh kita, tapi kita gak sadar. Kita taking for granted sama si nafas ini, padahal dia dekat sama kita. Jadi dengan memperhatikan nafas, kita memperhatikan hal yang paling dekat sama kita, yang ada sama kita tiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan latihan nafas itu kita latihan live at the present moment. Kita hidup di masa kini. Kita nggak latihan, kita nggak mikirin masa depan, nggak mikirin masa lalu. Hari ini adanya apa? Itu latihannya tidak kelihatan dari 3 hari ada hasilnya, Miss Mary. Karena latihan meditasi itu berbeda dengan kita nge-gym. Kalau kita nge-gym 2 minggu aja mungkin agak udah kelihatan shape-nya ya. Tapi meditasi itu kan pikiran. Kadang itu berasanya baru 6 bulan. Pas 6 bulan ada masalah lagi, tiba-tiba ingat, kok gue gak semarah yang dulu ya? Kok gue gak sereaktif yang sebelumnya ya? Jadi it's a long journey, it's a long process, tapi pas ada turning point-nya yang kita nyadar, oh ini kayaknya manfaatnya deh gitu. Jadi aku setelah 3 tahun setiap hari latihan meditasi, aku baru ngerasain nih, oh kayaknya Yasa 3 tahun yang lalu dengan hari ini ada perbedaannya gitu. Jadi latihannya ngapain? Latihan nafas sih sebenarnya. 3 menit sehari? 3 menit sehari, dari 3 menit. Saya dengar journaling juga? Betul, benar. Jadi mungkin Miss Mary tahu aku ada baca sebuah buku yang nulis namanya Robin Sharma. Robin Sharma itu 5 AM? 5 AM Club sama The Monk Who Sold His Ferrari. Itu salah salah dua. Satu buku favorit aku juga. Iya, itu buku yang sangat bagus banget. Robin Sharma kasih ada satu metode lah. Dia bilang, kita sebagai manusia kadang tuh kita nggak tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan sebelum kita tulis. Setuju. Dan aku ngerasain, aku dulu kayaknya kurang bersyukur sebelum aku nulis jurnal, Miss Mary. Kayak ya sama kayak tadi, we taking for granted sama apa yang terjadi hari ini gitu. Padahal kadang ternyata hari itu is a good day, cuma kita nggak bisa ngeliat itu sebagai good day. Jadi aku setiap hari itu menulis 4 hal di buku diary aku gitu ya. Yang pertama, aku tulis habit positif apa yang aku lakukan hari ini. Udah meditasi belum? Udah olahraga belum? Ada satu kebaikan yang dilakukan atau enggak? Pola makan dijaga atau enggak gitu. Yang kedua, apa yang aku syukuri hari ini?
hari ini pasti aku tulis ketemu sama Miss Mary, dapat kesempatan ngobrol lagi, aku bisa tadi meeting sama karyawan juga lancar, aku tulis kayak gitu. Yang ketiga, apa yang aku pelajarin hari ini. Dan yang keempat, apa yang aku mau dalam hidup ini. Jadi aku latihan nulis apa yang aku mau terus tiap hari. Jadi dengan journaling itu aku ngerasa aku bisa lebih ngelihat kehidupan aku secara jelas. Gitu. Kadang kita pas lagi aku udah nulis jurnal udah setahun lebih, pas aku lagi lihat jurnal yang tahun lalu aku ngerasa terharu gitu. Gila hidup gue bagus ya gitu. Dan pada saat nggak punya jurnal kita nggak inget kan apa yang terjadi 3 tahun yang lalu gitu. Aku kadang suka nyesel. Padahal mungkin ada banyak hal yang momen ya gitu yang harus ditulis gitu loh. Jadi jurnal sangat membantu aku untuk release my feeling ya, my feeling, my thinking juga ke dalam sebuah tulisan. Dan itu sangat kayak terapi kali ya Miss Mary ya, melegakan banget. Setuju. Ya karena sometimes kadang-kadang pikiran kita, emosi kita itu manusia kan suka lebay ya. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak benar-benar menuliskan, kita sendiri nggak tahu ini sebenarnya apa sih yang kita rasakan gitu kan. Sebenarnya kamu maunya apa sih? Ya kamu harapannya apa gitu. Dan apa yang bisa disyukuri karena setiap hari mungkin nggak selalu baik tapi kan pasti ada yang baik gitu yang bisa kita syukuri gitu. So, wow, I'm so happy. Bahkan seorang Yasa pun juga menuliskan diary setiap hari. Terakhir kali itu pas SD padahal. Keren sama temen diary-nya. Tapi kalau berbicara tentang Yasa ya, maksudnya kan kamu anak muda yang punya keberanian yang luar biasa. Berani melangkah, berani memulai, berani gagal, berani bangkit lagi gitu. Dari segala macam keberanian yang kamu punya, apa sih yang paling kamu takutkan di hidup ini? Aku tuh paling ketakutan kehilangan orang yang aku sayang sih Miss Mary. Jadi aku baru pertama kali merasakan kehilangan yang orang yang aku sayang tuh tahun lalu. Jadi sebelumnya ada keluarga yang meninggal tapi gak gitu dekat banget. Tapi aku baru pertama kali banget tahun lalu itu yang meninggal tuh oma aku. Aku manggilnya Popo. Jadi kebetulan oma aku ini nenek aku yang merawat aku selama 25 tahun. Jadi tinggal bareng satu keluarga, satu rumah juga sama aku. Tahun lalu tuh meninggal di bulan Agustus kemarin. Dan memang karena udah usia tua sih, usianya sudah 95 tahun. Cuma itu pun aku ngerasa kehilangan banget. Aku ngerasa, ternyata kehilangan satu orang itu kayak kehilangan satu purpose gitu loh. Karena aku ngerasa dari dulu sampai sekarang aku tuh pengen bekerja, itu tuh cuma buat nyenengin keluarga aja gitu. Jadi pas kehilangan satu orang yang aku sayang tuh aku ngerasa kayak ada yang hilang banget gitu. Jadi aku ngerasain ternyata dalam hidup ini yang paling painful tuh adalah kehilangan orang yang kita sayang. Terus 2 bulan lalu papaku sempat kena COVID waktu itu kan. Wah itu stres banget Miss Mary. Pas papa lagi kena COVID sempat drop banget. Itu ngerasa udah mikirin kan tuh yang aneh-aneh kan. Nih amit-amit gimana gue rasanya hidup gue udah lost satu apa ya kayak kehilangan satu hal yang penting banget. Karena aku mulai bisnis karena waktu itu papa sakit, ya kan. Aku bekerja untuk orang tua. Aku nggak bisa ngebayangin ya nanti kalau apa namanya mereka nggak ada gimana. Jadi aku selalu takut banget kehilangan orang yang aku sayang. Makanya aku benar-benar nggak mau kehilangan momen sama mereka. Aku pengen selagi mereka masih ada, orang yang aku sayang masih ada. Sekarang ada istri juga. Aku pengen kasih yang terbaik lah buat mereka supaya pas nanti udah berpisah aku nggak punya rasa penyesalan gitu. Karena I try my best, I did it gitu. Iya. Ya kita nggak bisa menambah usia mereka, tapi kita bisa meningkatkan kualitas hidup mereka selama mereka masih ada. Betul. Iya. Tapi sekarang papa sudah sehat kembali. Papa udah sehat. Senang banget sih itu. Tuhan. Hari ini mungkin nonton Impossible nih. Oke. Ya senang. Puji Tuhan ya. Semuanya baik-baik saja. Oke. Nah tapi kalau misalnya melewati saat-saat sulit seperti itu, apa sih yang biasanya kamu katakan terhadap diri kamu sendiri? What makes you strong? Aku punya satu mantra Miss Mary yang aku selalu omongin ke diri aku sendiri. Ini aku dapat mantra ini karena aku nonton sebuah film namanya Three Idiots. Tahu ya Miss Mary? Aku juga salah satu film favorit. Iya. Durasinya lama tapi banyak pembelajarannya. Bagus banget kan, bagus banget. Jadi ada satu kalimat yang selalu dikatakan sama si Rancho, all is well. All is well. Jadi setiap kali aku deg-degan gitu ya, panik, stres, kalau lagi panik tuh kadang kita ngerasain ini ya Miss Mary kayak jantungnya tuh jatuh ke perut gitu loh. Sampai perut tuh kayak bener gak sih kalau kita lagi ngerasa takut gitu ya. Waktu aku ngerasain banget tuh. Jadi
Aku Miss Mary selama dari bulan Agustus tahun lalu sampai bulan Februari kemarin, jumlah total keluarga aku yang meninggal tuh ada 8 orang. Oh. Jadi dari oma aku, om, tante, koko, sepupu jauh gitu. Ada 8 orang. Jadi aku pas lagi papa kena COVID, aku nggak berani buka HP. Karena takut dapat berita gitu. Karena 8 orang sama 6 bulan berarti rata-rata tiap bulan tuh aku terima kabar buruk. Jadi sempat ngerasain tuh panik yang namanya kayak perut tuh sampai sakit gitu. Aduh gue nggak berani buka HP. Tapi pada saat udah mulai tenang, aku selalu ucapin sih ke diri aku sendiri, all is well, all is well. Dan aku percaya setiap orang itu dalam hidup ini hidup dengan karmanya masing-masing. Aku nggak bisa mengatur yang namanya hidup dan mati seseorang gitu. Tapi aku cuma bisa mengatur respon aku terhadap kejadian-kejadian itu gitu. Yeah. Jadi aku sedih dengan kehilangan banyak orang gitu ya, keluarga-keluarga aku. Cuma aku selalu mikir, oke, ini all is well, apa yang bisa aku ambil pelajarannya? Dan aku ambil pelajarannya adalah aku bersyukur karena kehidupan pernah menghadirkan mereka ke aku. Jadi aku pengen merayakan kehidupan untuk gak bersedih atas kehilangan mereka. Tapi justru aku pengen merayakan kehidupan karena kehidupan pernah baik untuk menghadirkan mereka sama aku. Jadi aku juga pengen merayakan kehidupan juga gitu. Yeah. Jadi kayak Miss Mary kan lagi suka nonton drama Korea nih. Aku tahu. Kan aku nonton YouTube-nya Miss Mary. Oh iya. Cuma 2 yang aku tonton. Ada satu film drama Korea namanya Hi Bye Mama. Itu bagus banget. Jadi cerita kalau ada orang yang udah meninggal, si orang yang meninggal ini ngikutin kita gitu di dunia. Dan di situ kalau kita sedih, orang yang kita sayang meninggal, orang yang meninggal juga nggak happy gitu karena ngeliat kita sedih gitu. Di film itu kayak gitulah analoginya ya. Jadi aku selalu berpikir all is well, setiap orang ada hidupnya masing-masing. Mungkin emang jodohnya udah selesai. Tapi aku happy karena kehidupan pernah menghadirkan mereka. Jadi aku pengen merayakan kehidupan dengan mengenang momen-momen mereka, melanjutkan hal-hal baik yang mereka pernah lakukan ke aku. Jadi itu yang aku lakukan sih Miss Mary pada saat momen-momen kemarin. Iya. Again sekali lagi bagaimana kita merespon terhadap suatu kejadian itu penting banget ya, perspektif kita, bagaimana kita melihat, karena itulah yang akhirnya membedakan the outcome. Apa yang kita fokuskan itu yang akan menjadi feeling kita, kan feeling kita sangat-sangat terefek dengan apa yang kita fokuskan. Benar. Jadi ya it's definitely a good thing. Yes. Ya. Sekarang dari Yasa nih, apa nih tips untuk para anak muda yang juga ingin menekuni dunia usaha? Oke. Ini sesuai dengan tagline-nya brand sepatu aku Miss Mary, yaitu berani melangkah. Kenapa aku kasih tagline si Brands Republic ini berani melangkah? Karena pas aku flashback cerita aku dari awal, aku memulai usaha dengan tanpa pengalaman, bukan dengan background keluarga pengusaha, nggak pakai modal, ngutang produksi. Aku pikir-pikir sebenarnya dulu gue punya apa sih gitu. Bahkan kalau misalnya aku mikir ya, andaikan gue bangkrut nih, dan gue harus mengulang lagi semuanya dari awal, apa ya modal yang selalu gue pegang dari awal itu gitu. Aku selalu bertanya gitu Miss Mary. Dan akhirnya kepikir sebenarnya modal gue itu cuma berani aja sih, berani melangkah. Aku waktu itu gak punya knowledge, gak punya pengalaman, aku gak tahu apa-apa. Aku anak kuliahan yang bisa dibilang bocah ingusan lah gitu ya, yang aduh dulu tuh pengen nyewa ruko aja tuh orang gak ada yang nganggep gitu loh. Tapi aku nekat aja, aku berani aja. Aku ketok pintu pabrik, aku ketok pintu tukang bahan, aku tanya ke kiri kanan. Aku berani melangkah. Itu yang selalu aku pegang. Jadi dengan kita berani melangkah, seringkali tuh banyak pintu baru akan kebuka. Pintu kesempatan akan terbuka. Tapi intinya kita harus berani ngelangkahin kaki dulu untuk mencoba sesuatu. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.